Tuh kondisinya karena emang di itu angin kenceng banget, brr, brr, brr. Wah, pas ada petir tuh, ceger. Wah, si Doni langsung langsung ketakutan tuh dia. Ada apa ini? Ada apa ini? Wah, angin kenceng dan dia sempet nih mendengar suara kayak orang tok tok tok. Jadi suara orang langkah kaki, orang ngomong gede suaranya. Blok blok blok. Dan mendengar tuh, wah, disuruh Doni langsung merinding tuh. Langsung merinding abis. Udah ketakutan Doni itu. Takutan merinding abis. Dan ternyata ini adalah sosok goib yang akan membantu Doni untuk mendapatkan uang pesugihan. Tuk 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 tuk. Dan Doni sempat sempat bergumam dalam hatinya, apakah ini sosok makhluk goib yang akan memberikan saya uang. Tapi dia nggak ngomong, dia cuma diam sambil melafalkan mantra yang dikasih sama Simbah. Walaupun dia nggak hafal, dari sempat dibaca tuh sedikit. Tuk tuk tuk. Berhenti nih depan si Doni. Wah, langsung merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ternyata benar, sosok itu telah datang di hadapan Doni. Ya, dengan muka yang sangat menyeramkan, dengan bertubuh besar, berbulu, terus bertaring. Wah, pokoknya serem lah. Dek, si Doni ditanya, "Oi, apa maksudmu datang ke sini? Apakah kamu sudah siap dengan segala risiko yang akan kamu tanggung?" Ya, saya sudah dikasih tahu oleh Mbah Darmo, gitu kan. Kalau kamu siap, nanti anakmu akan aku ambil setelah kau menggunakan uang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue. Dan pada saat ini kembali nih, gue akan membawakan sebuah cerita horor, misteri, serta tragedi. Pada cerita kali ini, tentunya gue akan menceritakan sesuatu yang sangat fenomenal yang ada di Indonesia, yaitu kisah tentang seseorang yang terjerat pinjol alias pinjaman online. Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online. Sorotan selanjutnya, saudara, karena terlilit utang pinjaman online hingga 100 juta rupiah, seorang ibu di Depok tega menjual anaknya yang berusia 15 tahun ke warga negara asing. Terlilit hutang pinjaman online, pemirsa, seorang pemuda nekat merampok minimarket di Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku menyiramkan bensin ke tubuh karyawan agar tidak melawan. Hingga akhirnya dia melakukan pesugihan. Dan buat kalian semua yang baru berkunjung channel gue, biar gue lebih semangat lagi, jangan lupa di subscribe dulu nih. Dinyalakan lonceng notifikasi, karena ke depan gue bakal banyak upload judul-judul yang sangat epic. Dan judul kali itu buat gue luar biasa. Dan gue akan disclaimer dulu di awal bahwa cerita ini adalah cerita fiktif belaka. Ketika ada nama, mungkin penyebutan nama dan tempat yang ada kesamaan dengan kalian, ya gue mohon maaf, mungkin itu hanya kebetulan saja. Oke? Tonton video ini dari awal hingga akhir biar kalian tahu jalan ceritanya dan akan banyak manfaatnya. Baiklah, gue akan mulai ceritanya dari sekarang. Oke. Cerita ini berawal dari seorang laki-laki. Kita sebut saja laki-laki itu bernama Doni. Di mana Doni memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Doni memang awalnya tidak pernah terpikirkan untuk
eh, mengambil jalan pintas untuk mencari uang dengan cepat dengan media pinjol alias pinjaman online. Tapi nih masalahnya, si Doni ini didesak oleh istrinya. Jadi istrinya banyak banget permintaan yang dia minta sama si Doni. Mungkin satu contoh kasus ketika dia melihat tetangganya beli kulkas baru. Karena mereka saat itu memang belum memiliki kulkas. Dia bilang nih sama suaminya, "Bang, tetangga kita sudah punya kulkas. Kapan kita bisa beli?" Karena si Doni ini pekerjaan hanya buruh kasar biasa. Dia pun sempat menjawab, "Bu, kalau aku ada uang, kamu gak usah minta dibelikan. Pasti langsung aku belikan. Kalaupun bisa kita berhutang, tak masalah. Tapi saat ini keadaan tidak memungkinkan. Untuk saat ini asal kita bisa makan saja, sudah alhamdulillah, Bu." Si istri mendengar jawaban itu sempat menolak dan sempat, ya kasarannya dia sempat buang muka lah. Sempat kecewa gitu dengan apa yang disampaikan oleh suaminya. Hari demi hari berjalan, tuntutan hidup semakin tinggi. Datang berita lagi dari tetangga yang lainnya bahwa mereka tengah membeli sepeda motor baru. Saat itu Doni hanya memiliki sepeda motor keluaran tahun, ya mungkin sekitar tahun 2000 ke bawah atau tahun 2000 lah. Motor itu pun sering mogok kalau turun hujan. Jadi nggak boleh kena air sedikit, ataupun apalagi ada genangan air, nanti mudah mogok. Saat itu pun istri Doni sempat meminta kembali, "Mas, kapan kita bisa beli kendaraan motor seperti tetangga sebelah?" "Kok kamu nggak pernah ngerti?" aku bilang. "Kan aku sudah bilang kalau aku ada uang, ada rezeki, pasti aku akan beli. Padahal udah, kamu tuh selalu kayak gitu, adanya keributan. Kamu selalu kayak gitu, Bang. Kalau ditanya mau beli kapan, selalu jawab selalu ini, selalu banyak alasan." Nah, di saat itu Doni hampir emosi. "Kalau kamu tidak sabar, biar sajalah nanti aku akan cari pinjaman online alias pinjol." Nah, si istri sempat bukan melarang nih dia saat itu, dia malah mendukung. "Nah, gitu dong. Itu baru namanya suami. Terserah kamu mau dapat uang dari mana, aku nggak perlu tahu. Yang penting aku ingin kebutuhan hidup dan keperluan aku terpenuhi semuanya." Jadi istrinya si Doni ini benar-benar wanita, maaf ya, bisa dibilang tuh wanita materialistis. Wanita yang ingin selalu dan keras kepala juga. Apa-apa yang dibutuhkan, apa yang dia pengen, apa yang dia minta harus segera cepat dikabulkan. Padahal nih kondisinya, si Doni ini bukan orang mampu menengah ke atas, bukanlah seorang pekerja yang gajinya UMR 7 sampai 10 juta atau sampai 15 juta. Doni hanya buruh kasar yang nggak mungkin memenuhi kebutuhan hidup istrinya dengan tuntutan yang cukup tinggi. Memang Doni sempat berpikir dengan istri pilihannya. Ternyata dalam benak hati kecilnya, aku salah memilih. Dahulu aku kira kau adalah wanita yang tidak akan pernah menuntut. Ternyata setelah kami menjalin rumah tangga, ternyata kamu terlalu banyak menuntut. Disitulah sempat Doni menyesal. Tapi penyesalan sudahlah, tidak ada gunanya lagi. Karena Doni sudah menjadi suaminya. Dan memang Doni harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan semampunya. Nah, karena tuntutan tadi istrinya yang minta ini, minta itu, ibu tuh biar besar. Akhirnya Doni terlintas. Kalau gitu caranya, aku harus mencari pinjaman online. Kebetulan Doni memiliki sahabat yang juga
pernah melakukan pinjaman online alias pinjol. Di saat itulah Doni berkunjung ke rumahnya. Kita sebut saja nama sahabat Doni adalah Rusman. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Doni? Iya, aku Doni. Kamu masih ingat Rusman dengan aku? Ya inget lah, kan kita kemarin ketemu 2 minggu yang lalu di jalan. Oh iya, aku lupa. Ada apa Don? Tumben kamu kesini malam-malam. Aduh, aku nggak bisa aku sudah bingung mau cerita gimana gitu kan. Udah masuk dulu Don. Mari kita cerita di dalam. Masuk tuh dia di dalam. Dia cerita. Jadi begini man. Istri aku menuntut ingin dibelikan sepeda motor baru. Ya peralatan rumah tangga yang bagus. Sementara kemampuanku nggak ada. Nah, aku tahu bahwa kamu itu pernah pinjaman online alias pinjol. Oh iya benar Don. Gue pernah gitu. Gue pernah emang pinjam online. Terus emang kenapa Don? Ya gue sering karena mau pinjam juga gitu pinjam online. Cuma gue nggak tahu caranya. Jadi si Doni ini mohon maaf emang dia agak awam dengan teknologi, dengan gadget lah. Nah kebetulan si Rusman ini mengerti lah tentang teknologi. Nah dibantulah dengan si Rusman. Tapi Don, pinjaman online ini bunganya lumayan tinggi loh Don. Sempat kata gitu kan si Doni. Jadi cuman bilang, udahlah man, aku udah gak peduli. Aku udah pusing, udah mumet. Mikirin istriku tuh kalau di rumah selalu minta ini, selalu minta itu. Sementara penghasilan yang aku dapatkan hanya cukup untuk makan dan memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya mulai tuh si Rusman itu membantu Doni untuk transaksi di smartphone untuk pinjaman online. Nah, ditanya nih sama si Rusman, emang kamu butuh berapa duit man? Don, untuk dana yang kamu butuhkan sebenarnya. Ya aku butuh untuk keperluan membeli motor dan kulkas baru saja sih. TV sih masih ada tadi gitu. Oh. Ya mungkin sekitar 20 sampai 50 juta. Saat itu si Rusman kaget. Don, kamu yang benar aja. Sebanyak itu. Mana bisa? Gak bisa Don, pinjaman online gak sampai kecuali kamu ada beberapa aplikasi. Dijelasin kan. Pokoknya gini deh man, aku gak mau tahu. Intinya terserah mau berapa aplikasi, pokoknya aku butuh sekitar 20 sampai 50 juta. Kalau ada yang 40 atau 30 gak masalah, yang penting motor dan kulkas aku bisa beli gitu kan. Akhirnya si Rusman mencoba melihat smartphone-nya. Ternyata ada beberapa aplikasi yang memang sudah tak digunakan. Saat itulah dia membantu Doni untuk mencarikan pinjaman online. Kata si Rusman, ada nih Don, ini sekitar 3 aplikasi, masing-masing bisa cair sekitar 15 juta, jadi 45 juta nih. Kata si Rusman. Nah, itu bisa man, tenang saja Don. Tapi kamu jangan lupa. Nah ternyata si Rusman itu nolongin bisa dikatakan kurang ikhlas. Karena dia minta fee, dia minta keuntungan. Tapi kamu jangan lupa Don, kan aku yang bantu kamu. Memang si handphone punya dia dan akun juga punya dia. Jadi wajar memang kalau dia minta komisi lah ibaratnya. Jadi gue minta komisi Don sama lu. Gue gak matokin berapa lu kasih, terserah lu aja. Kata si Doni, lu kok pakai segala minta komisi segala man sama temen sendiri. Udah tahu gue lagi susah. Ya bukan gitu Don, kan lu tahu gue juga punya kebutuhan. Nah lu kan gue pinjemin aplikasi gue. Ntar kalau lu gak bayar, lu telat bayar, lu gagal bayar, gue Don yang ditagih. Nama gue taruhannya, oh gitu. Iya. Tuh kan. Tapi memang jadi cuma aplikasi, cuman kalau untuk KTP-nya si Doni ya. Kita anggap aja ini bisa. Memang kalau di peraturan resminya nggak bisa. Handphone itu harus sesuai dengan apa yang punya. Kita anggap aja ini bisa. Ya, karena cerita ya.
Gitu Don, seperti itu gimana? Setuju nggak? Ya udahlah Man, tenang aja. Yang penting itu semua bisa diproses dan bisa cair uangnya. Oke, kalau gitu kamu udah ngopi belum? Belum. Ya udah ntar tak bikinin kopi. Setelah itu kamu tunggu aja. Emang berapa lama Man pencairannya? Nggak lama Don, cuma 10 menit. Saat itulah si Doni terkaget-kaget. Man, uang sebanyak itu hanya cair 10 menit. Kamu yang bener aja. Mana mungkin? Doni, terus kamu kan nggak tahu yang namanya juga pinjaman online, pinjaman instan, pinjaman cepat gitu. Mana ada pinjaman cepat sampai berjam-jam ataupun sampai berhari-hari, nggak ada Don. Semua serba instan, semua serba cepat. Oh begitu. Ya udahlah bagus kalau gitu. Berarti komisi dia nanya komisi. Berarti komisi dan fee aku gue langsung dikasih nih ya. Ntar gue ambilin ke bank nih. Jadi ini kan pakai rekening si Rusman dulu. Pokoknya tenang aja Man. Gak usah takut. Pasti gue kasih. Masa iya lu gak percaya sama gue sih? Gitu kan. Oke. Gue bikin kopi dulu. Lu tunggu. Dia bikin kopi sampai si Rusman. Man, ngopi aja dulu. Gue transaksi dulu nih. Supaya lu cepet punya duit. Di saat itulah si Rusman, si Doni hatinya berbunga-bunga. Dan dia sudah berhayal menaiki sepeda motor baru. Serta menaiki kulkas. Dan dia menghayal bahwa istrinya tersenyum dan memeluknya. Karena saking terharu bahwa Doni bisa memenuhi kebutuhannya. Berjalannya waktu, sampailah di waktu 10-15 menit. Si Doni nanya nih sambil ngerokok kan. Man, gimana Man? Udah beres belum pinjamannya? Tenang Don. Sambil begini, tenang Don. Udah beres. Loh, serius Man? Iya, tapi kita setelah ini harus pergi ke bank untuk mengambil uangnya. Udah Man, cepet ayo Man. Waduh, udah keburu. Cepet Man. Kita ayo Man, kita ini Man. Kita berangkat Man, kita ambil uangnya. Sabar Don. Kopi lu aja kan belum habis. Gue juga belum ngopi. Tenang aja, uang tuh udah ada di rekening gue. Tinggal kita ambil ke bank. Banknya juga deket. Kita ngopi aja dulu. Masih pagi nih. Tadi cerita malam. Anggap aja siang. Masih pagi Don. Tenang aja. Lu mau kemana sih? Buru-buru amat. Ya udah. Kalau gitu nggak apa-apa. Udah tuh. Akhirnya begitu mereka kelar ngopi, berangkat mereka ke bank. Pakai motor si Rusman, karena si Doni ke situ juga nggak ada bawa kendaraan. Ya terlepas dia mau naik apa, yang penting dia udah sampai ke rumah Rusman. Itu berangkatlah mereka berdua sampai di bank, dicairkan uangnya, diambil. Sampailah ceritanya nih, singkat cerita sampailah di rumah Rusman. Don, mukamu kelihatannya sudah ceria sekarang. Ya iyalah, orang masalah gue udah selesai kok. Terus si Rusman bilang, enak aja Don. Lu bilang masalah selesai, enggak lah. Lu masih punya urusan banyak sama gue. Lah ini kan uang yang lu pinjam 45 juta, itu pakai nama gue. Jadi lu bertanggung jawab sama gue. Lah terus, iya Man, kata Doni. Gue bingung gimana cara bayaran nanti. Jadi Don, lu setiap bulan mesti nyiapin duit sekitar, karena ini temponya kita anggap aja per bulan. Setiap bulan lu mesti nyiapin duit sekitar 3 juta sampai 3.500.000. Di saat itulah si Doni langsung seperti orang mau pingsan. Man, lu serius sebanyak itu? Doni, lu pinjem 45 juta, lu mau ganti berapa? Ini waktunya tenornya cuma 1 tahun. Gak bisa lama-lama. Man, kira-kira bisa dibatalin? Ya gak bisa lah Don, lu lagi dibatalin, orang ini udah cair. Mau dibatalin gimana? Mau dikembaliin juga percuma, tetap dihitung hutang. Waduh, udah lah Man, gak masalah. Jadi gitu. Yang penting gue punya motor baru, ini gue punya kulkas, gue bisa jalan-jalan, dan gue bisa ngasih lu uang. Gampang lah itu, nanti gimana caranya. Wah,
Ya karena tadi dia udah gelap mata gitu, dia nggak berpikir gimana nanti gue cara enggak, dia nggak, pokoknya dipikir, padahal kalau dihitung kemampuan ya mungkin nggak mampu, gitu kan. Kita nggak bicara penghasilan Doni ya sebagai buruh kasar, nggak. Pokoknya intinya kalau dihitung nggak mampu lah. Tapi karena Doni udah kepepet ya, udah gelap mata lah. Berarti seperti itu. Akhirnya tuh, ya akhirnya si Doni komisinya dikasih tuh, kita sebut aja angkanya 1 juta lah. Man, gue bisa ngasih lu 1 juta. Ini bukan komisi, ini anggap aja ucapan terima kasih gue, lu udah bantu gue sekarang. Don, lu serius? Nggak kegedean nih? Nggak apa-apa, udah tenang aja. Oke lah. Don, makasih ya Don ya. Gue makasih sama lu man. Terus nanti man kalau ketika jatuh tempo mau pembayaran lu ingetin gue ya. Jadi biar gue nggak telat bayar, kata si Don ini. Beres man. Ingat lu ya Don. Oh, pula. Kalau lu sampai lari, kalau sampai lu nggak bayar ya, gua Uber lu sampai ke lubang semut. Wah, gitu. Mana lu gitu masih sama temen sendiri, lu nggak percaya? Bukan nggak percaya Don, sekarang nih banyak. Walaupun ya temen. Kalau urusan uang Don, sampai lagi 45 juta, itu bukan uang, sampai lagi 3 juta sebulan masalah utang, itu bukan hal yang kecil. Orang utang 100-200 ribu aja bisa kabur kok. Bisa nggak ini, bisa itu, masa gimana lagi utang yang besar. Akhirnya si Doni sambil mencairkan suara, iya juga ya man. Sekarang kan zamannya udah aneh-aneh. Nah itu lo tahu, masa lu menjadi yang aneh kayak gitu juga? Ya enggak lah man. Masa sih gue tega sama lu? Itu kan pakai nama lu, pakai akun lu. Udah man, tenang aja. Lu ingetin gue aja. Dah ceritanya, singkat cerita dia pulang nih. Pulang, dia sampai ke rumahnya. Di saat itu emang sengaja dia nggak mau langsung bilang istrinya bahwa dia sudah dapat uang nih dari pinjaman online. Nah sampai ke rumah, tok. Assalamualaikum, biasalah. Bininya lagi di kamar mandi. Siapa ya? Bingung, tok. Ini aku, Doni. Oh Mas Doni, tunggu bang, aku di kamar mandi. Oke, tunggu tuh Mas Doni luar sambil ngerokok. Nah, saya buka pintu. Loh, kok kamu cepet banget bang? Udah pulang jam segini? Emang udah dapet? Dapet apaan? Dapet uang Uang apaan? Buat apa? Ya kan aku minta buat beli kulkas sama buat beli motor kemarin. Kan aku udah bilang, mana mungkin aku bisa ngasih itu. Mana mungkin aku bisa beli itu. Dibohongin dulu nih, istrinya di prank nih. Ya kamu gimana sih bang? Orang aku udah minta dari kemarin. Udah kelewatan kamu. Udah mau ditutup lagi nih pintu. Udah mau dorong. Wait, didorong lagi ya si Doni. Tenang, kata dia. Sayangku, aku mau ngasih surprise sama kamu. Nah akhirnya nih, duit yang dari pinjol tadi, itu semuanya diunjukin tuh istrinya, dikeluarin dari tas. Tak, beberin lah gitu. Ini kamu lihat. Wah, istrinya langsung twing sampai nggak percaya, sampai ucek mata. Bang, itu beneran bang? Bang itu duit beneran? Bukan, ini duit mainan. Ya duit beneran lah. Udah tuh. Akhirnya dia udah kita duduk. Kita ngobrol itu kan. Ini uang dari mana bang? Kalau aku boleh tahu. Bukan hasil mencuri kan bang? Kata dia gitu. Loh kok kamu ngomongnya kayak gitu ya? Iyalah bang, mana mungkin kamu punya uang sebanyak ini. Orang penghasilan kamu aja setiap minggu berapa? Dan kamu gak pernah bawa uang sebanyak ini. Pasti ya begitulah. Pasti emang ya bukan hanya dalam cerita ini ya, pada umumnya ya dalam dunia nyata juga kalau emang kita begitu ya pasti kita disangkakan yang enggak gitu. Pasti membuat hal aneh. Akhirnya suaminya si Doni sempat bilang, ini aku dapatkan dari bantuan si Rusman temanku. Dari pinjaman online pinjol. Nah karena istrinya bini juga orang awam nih, nggak ngerti pinjol itu apa. Bang, pinjol itu apa sih? Pinjaman online. Nah itu
kamu kok bisa semudah itu? Iya, ini pakai akunnya si Rusman. Jadi kamu pinjam uangnya sama Rusman atau pinjaman online? Ya sama pinjaman online tapi pakai akun. Aku harus membayar atas melalui pakai nama dia, setornya ke dia. Oh begitu tuh. Udahlah aku nggak peduli. Mau itu pinjaman online kek, mau pinjaman apa kek. Yang penting sekarang uang udah ada. Apa yang menjadi kebutuhanku harus bisa kita penuhi sekarang. Nah, dihitung tuh duit tadi kan 45 juta, dipotong 1 juta buat komisi tinggal 44 juta. Ini ada uang sekarang di tangan kita 44 juta. Ini belum bicara, dia belum nanya masalah pengembalian nih. Terus kita mau beli apa aja? Dia bilang, "Bang, kita mau beli motor yang baru kalau bisa. Terus kita mau beli kulkas. Terus karena dia punya anak nih, seragam anak sekolah kita juga udah pada rusak, sepatu belum pada diganti, Bang. Kita harus ganti nih." Ya udah, kita beli tuh. Dibeli, anggap aja uang itu terpakai sekitar 40 juta. Masih ada 5 juta, tetap masih sisa. Ya selebihnya itu dia pakailah buat urusan makan sehari-hari lah gitu. Singkat cerita berjalannya waktu. Nah istrinya baru nanya, "Bang, gue mau nanya nih sebenarnya kenapa? Sebenarnya itu abang nanti itu kan pinjaman, gimana cara abang mengembalikannya?" "Alah tenang aja, itu mah bukan urusan kamu. Kamu pakai aja itu motor sama kamu bikin makanan yang enak, urus anak-anak dengan baik," gitu kan. Ya bukan gitu juga Bang, masalahnya ntar kalau kita sampai terlilit utang, kita nggak mampu bayar gimana gitu kan. Nah terus akhirnya udah si Doni tetap mengelak tuh. "Udah, kamu tenang aja, kamu nggak usah mikirin masalah ganti, itu urusan aku." "Oh ya udahlah kalau gitu. Jadi aku nggak mau pusing. Terserah kamu aja mau gimana caranya." Di saat itu istrinya udah mencoba ingin membantu solusi, cuma ditolak. Akhirnya udah tuh dia diam. Nah terus baru mau tagihan pertama nih, dia ditelepon sama si Rusman. "Halo Man, ya Don. Man, besok tanggal 10 tagihan pertama lo udah harus dibayar Man. Udah jatuh tempo." Wah si Doni kaget. "Apa? Tanggal 10? Bukan baru kemarin?" "Ya kan lu kemarin minjem awal bulan, akhir bulan, kan hitungannya kan udah mau sebulan. Emang lu lupa?" Kita anggap aja waktu yang berjalan sudah hampir mendekati 1 bulan. "Oh iya ya, gue lupa," gitu kan. "Ya udah pokoknya gue nggak mau tahu ya Don. Lu cariin duit atau uang sebesar 3 juta atau 3.500.000. Lu anterin ke rumah gue sebelum tanggal 10. Kalau kagak lu diantem. Kalau enggak lu anterin, gue cari lu sampai ke lubang semut." Wah, digituin. "Kok lu gitu lagi sih bahasanya Man? Lu gak percaya sama gue?" Gitu. "Bukan gak percaya. Gue takut lu gak komitmen." Gitu. Wah. Udah tuh ribut tuh. Oke udah lu tenang aja, ntar sebelum tanggal 10 gue ke rumah lu. Gue kasih uangnya. Janji nih dia. Jalannya waktu, dia nelpon itu sekitar tanggal 3. Jadi masih ada spare seminggu. Tanggal 3, tanggal 4, si Rusman nungguin mana si Doni ini gak ada kabar. Tanggal 5, tanggal 6 palanya udah mulai pusing ya. Tanggal 7 udah mulai pakai koyo dia. Udah pusing nih kalau si Doni sampai gak bayar nih. Aduh abis ini gua. Tadi gitu sambil kesel-kesel. Tiba-tiba nih sampailah di tanggal 10 dan ternyata nih parahnya lagi. Si Doni gak datang juga tanggal 10. Wah di situ langsung si Rusman tuh udah amarahnya udah luar biasa. Bener-bener nih si Doni ya gak punya otak nih orang. Udah bilang sebelum tanggal 10 datang. Ini mana sampai tanggal jatuh tempo dia gak datang. Ini kan pakai nama gua gitu kan. Kurang ajar nih, gue cari lu Don sampai ke lubang semut. Awas aja kalau gak bayar gitu kan.
Nah, terus akhirnya dicari tuh karena si Rusman tahu nih rumahnya Doni, dia nanya, sampailah di rumah Doni. Tok 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 tok. Assalamualaikum. 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 Wah, ada yang jawab nih. Makin kenceng nih. Tok 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 tok. Doni, Doni, keluar lo. Doni, bayar utang lo. Gitu, tagih gitu dia. Doni, jangan ngumpet lo. Gue cari lu sampai ke lubang semut lu gak bayar. Selalu dia. Terus akhirnya keluar tuh istrinya. Loh, ada apa ya mas? Kok nanya ada apa bu? Saya temannya Doni, Rusman. Oh, Mas Rusman. Yang diceritakan itu sama Bang Doni kemarin. Iya, saya orangnya. Masuk, silakan. Doninya kemana? Tanyakan nih. Doninya lagi keluar. Dia mau kemana katanya? Dia nggak bilang mau kemana. Langsung udah kesel. Bener-bener ya suami lu ya. Suami kamu ini. Dia udah janji tanggal 10 nih, sekarang jatuh tempo. Ini pakai nama saya, Mbak. Ini gimana pertanggungjawabannya? Wah, saya udah bilang waktu itu, saya tanya, itu kata dia tenang aja, itu bukan urusan kamu, tenang aja, itu aku yang bayar gitu kan. Bener-bener emang suami kamu ini kelewatan ya. Emang gimana ceritanya mas? Iya itu saya yang bantu pakai akun saya, jadi kalau ditagih nanti saya yang akan ditagih. Waduh mas, gimana ya caranya? Si Doni saat itu begitu, dia melarikan diri, itu kan. Istrinya juga nggak tahu dia kemana pergi. Emang nggak tahu si Doni itu pergi kemana? Nggak tahu saya, kata dia itu. Pokoknya tadi dia pagi-pagi abis sarapan, dia rapi, dia bawa tas, dia langsung jalan. Dia mau bilang pergi kemana? Enggak, dia nggak bilang juga. Waduh, bener-bener si Doni. Wah, udah pusing tuh si temen akan memegang kepala. Aduh, ini gimana ya? Udah 3,5 juta, udah malahan. Dia juga si Rusman ternyata istrinya lagi dalam keadaan sakit. Wah, kata dia udah, aduh ini gimana, udah pusing tuh dia. Udah pusing. Dan si Doni ini benar-benar gak ada yang tahu jejak dia pergi kemana. Akhirnya si Rusman ditelepon tuh sama pihak pinjaman online. Ceritanya dia udah pulang nih dari rumah Doni karena gak ada hasil. Kling, halo, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Dengan Pak Rusman, ya betul. Pak, hari ini jatuh tempo, ditunggu pembayarannya. Kalau enggak, biasanya kan kalau pinjol nyebar data. Data Bapak akan saya sebar ke seluruh teman-teman Bapak, saudara dan keluarga. Oh, dia sempat bilang, jangan Mas. Jangan, tolongin saya. Nggak ada tolong-tolong Pak. Ini bukan tempat pertolongan. Bapak harus bayar gitu kan. Iya, tapi teman saya kan lagi belum ada. Lah saya nggak peduli Pak, ini kan pakai nama Bapak. Itu urusan Bapak dengan teman Bapak. Wah, habis tuh. Udah tuh. Makasih Pak. Ditunggu hari ini, kalau nggak bayar nanti kontak Bapak saya sebar. Saya akan permalukan Bapak. Wah, diancam tuh dia. Takut tuh dia. Takut. Wah, setelah telepon, makasih banyak, tutup. Tek. Wah, langsung dia gelisah tuh kan, ketakutan. Takut sama baiknya, sama dia kesal juga nih sama si Doni nih, kurang ajar si Doni itu sambil mukul meja. Bener-bener nih orang, kalau ketemu nih gua pukul si Doni, gua laporin pihak berwajib, sampai diancam dalam hati dia gitu, gua cari ke lubang semut. Nah, ternyata berjalannya waktu, kita kembali ke istrinya Doni, sore malam nggak pulang nih Doni. Esok pagi juga nggak pulang juga. Nggak ada yang tahu nih. Dan ternyata si Doni itu lagi nyari pesugihan buat nutupi utang dia. Saat itu memang tidak ada yang tahu. Akhirnya karena Doni sempat jalan, dia sempat ketemu salah satu warga kampung dan dia sempat nanya tuh. Jadi istrinya ketemu nih, dibilangin nggak sengaja gitu. Kemarin aku bertemu sama si Doni, suami kamu. Loh, ketemu di mana?
ketemu di mana Pak? Ya ketemu di jalan gitu. Iya saya nyari-nyari soalnya kemarin dia ada hutang itu sama pinjaman online. Saya juga bingung dia nggak ngabarin kemana-kemana tapi dia dibawa tas. Suami kamu lagi pergi ke suatu tempat jadi gitu. Aku tidak bisa menyebutkan. Loh pergi kemana? Dia sedang mencari pesugihan. Wah isinya langsung aku hampir mau pingsan. Apa Pak? Pesugihan? Iya suami kamu si Doni itu lagi cari pesugihan. Buat apa Pak? Ya dia sih bilang karena dia nggak mampu bayar jadi dia mau cari supaya dapat uang secara cepat, secara instan dan banyak. Ya akhirnya dia sudah buntu lah gitu. Jadi dia nanya ke saya, dan saya cuma ngasih tahu di satu tempat ada gitu. Akhirnya Doni pergi ke tempat itu. Bapak kenapa? Akhirnya bini istrinya sempat ini kan. Bapak kenapa dikasih tahu Pak? Loh orang dia maksa kok. Dia mohon-mohon sama saya buat dikasih tahu, tapi saya nggak mau nganter. Walah Mas Doni. Wah sih ya kesel nih gitu ya. Udah tahu pinjaman online dalam agama juga nggak bagus. Sekarang dia ngelanggar agama lagi, pesugihan. Udah isinya udah sempat ngomong itu sendiri-sendiri itu dalam pikiran ya. Sampai sambil megang kepala. Aduh, pusing. Dia bilang sama Bapak, "Udah Pak, kalau gitu saya mau pamit." Iya. Makasih Pak informasinya. Iya. Ternyata akhirnya ketahuan tuh si Doni. Ternyata dia memang lagi mencari pesugihan di satu tempat. Nah, ceritanya nih, si Doni ini memang dia tahu pesugihan secara hukum nggak boleh. Cuma karena dia mentok, dia harus bayar hutang sebulan 3.500.000 lah paling gede. Sementara hitungan penghasilan dia jauh dari itu, artinya dia nggak mampu. Akhirnya dia sudah gelap mata nih. Dan saat itu memang nggak ada yang nasihatin juga dan dia nggak juga sempat cerita sama istrinya. Ya itu tadi akhirnya dia ngambil jalan pintas melalui jalur pesugihan. Pergi nanti dia ke suatu tempat ceritanya. Ceritanya pergi, dia sudah bulat tekad dia mau melakukan pesugihan untuk membayar utang pinjolnya. Nah akhirnya sampailah dia ke suatu tempat ada kuncen ceritanya. Sebut saja Mbak Kuncennya bernama Mbah Darmo. Tok. Bisa dah. Assalamualaikum Mbah. Tok. Assalamualaikum Mbah. Jawab tuh. Waalaikumsalam. Wah, suaranya Doni sampai kaget. Dia pikir hantu buka pintu. Krek. Ada apa kamu mau kesini? Itu kan ditanya sama Mbak Darmo. Anu Mbah, saya ada apa kamu mau kesini gitu kan? Saya ada perlu Mbah. Ada perlu apa? Saya mau minta tolong. Bisa kan Mbah saya izin minta masuk dulu. Ya udah, masuk ke sini ke dalam. Masuk dulu. Mbak Darmo badannya keker walaupun dia tua karena dia juga dia ahli di bidang metafisika. Itulah seperti itu. Jadi ya tegas lah dia sama si Doni. Tapi dia tahu nih pasti si Doni punya maksud nih mencari sesuatu. Nah begitu masuk cerita nih si Doni. Ada apa kamu datang ke sini menemui saya? Ini Mbah, saya dapat informasi dari tetangga di kampung saya atau di wilayah saya bahwa Mbah bisa membantu untuk pesugihan. Ngapain kamu pesugihan? Pesugihan itu dilarang sama agama. Wah, sempat ingetin nih sama si Mbah. Saya tahu Mbah, masalahnya saya sudah terjepit dengan hutang. Hutang saya cukup besar, saya sudah tidak mampu membayarnya. Sementara saya harus menafkahi istri dan 2 orang anak saya. Saya bingung Mbah, karena pinjol atau pinjam online itu memakai nama sahabat saya, teman saya. Jadi saya sudah benar-benar gak ada jalan Mbah, saya pinjam juga gak mungkin sama orang lain.
udah pasti nggak ada karena angkanya cukup besar. Sedangkan kalau pinjam uang sebesar itu harus ada jaminan, Mbah. Sementara saya nggak punya jaminan. Tempat yang saya tinggali juga hanya warisan yang memang surat menyuratnya kami belum terima, seperti itu. Akhirnya sempat tuh dia nasihatin, tapi kamu harus siap dengan segala resiko akan kamu tanggung kalau kamu melakukan pesugihan, gitu kan. Ya Mbah, saya siap resiko apapun, serius kamu. Dan kalau sampai ini kamu batalkan, maka kamulah, nyawamu lah taruhannya. Wah, lu Mbah, kok nyawa saya Mbah? Kenapa seperti itu? Ya iyalah, pesugihan itu menggunakan mediumisasi, menggunakan media, itu jelasin tuh sama Mbah Darmo. Kamu sudah siap dengan resiko yang akan saya kasih tahu. Siap Mbah. Tuh. Kamu harus menyiapkan tumbal. Hah? Tumbal Mbah? Ya iyalah. Kamu ingin dibantu, kok kamu tidak memberikan sesuatu? Emang gak bisa Bang, gak pakai tumbal? Ya gak bisa lah. Itu dia gitu. Harus pakai tumbal. Tumbalnya apa Mbah? Siapa Mbah? Tumbalnya adalah orang yang kamu sayangi dalam hidupmu. Wah, di saat itu si Doni langsung megang kepala dua. Mbah, siapa yang akan saya tumbalkan Mbah? Siapa Mbah? Saya tidak peduli, Mbah. Saya nggak ada urusan, terserah kamu mau tumbalkan siapa. Yang penting kamu harus menyiapkan tumbal. Kalau enggak, dirimu yang akan dimakan. Terekam. Waduh, si Doni udah bingung tuh. Kalau kamu tidak bersedia, kamu bilang dari sekarang. Jadi kita batalkan proses selanjutnya, gitu kan. Silakan, aku tunggu kau berpikir 1,5 hari. Nanti aku temui lagi. Wah, si Doni dikasih waktu nih 1 hari. Dia masih Mbah Darmo. Sambil dibikin kopi itu, mikir. Wah, dia udah gelap mata tuh. Waduh, ini gimana ya, siapa? Kalau istrinya nggak mungkin, ntar yang ngurusin anak siapa gitu kan. Dia udah nggak berpikir dosa ya, cerita ini. Karena udah gelap mata. Kalau dia menumbalkan anaknya juga dia sayang sama anaknya. Akhirnya dipikir-pikir karena dia punya anak 2 nih. Dan dia nekat udah kan. Akhirnya ditumbalkanlah anaknya. Yang 1 nih. Yang nomor 2 kan lebih kecil. Akhirnya dia nunggu nih. Tiba-tiba si Mbah datang nih. Jadi tinggal di sebuah kayak saung lah ibaratnya. Saung gubuk-gubuk gitu. Surau kecil. Doni. Ya Mbah. Gimana? Apakah kamu sudah bisa memberikan jawaban? Sudah Mbah. Ya, tegas ya. Kamu yakin akan menumbalkan anggota keluarga yang kamu sayangi? Ditanya nih sama Mbah. Iya Mbah, saya yakin Mbah. Saya yakin. Kamu gak sayang dengan keluarga yang kamu tumbalkan? Enggak, saya enggak sayang. Saya sayang Mbah. Tapi saya sudah bingung. Karena saya harus membayar utang sebanyak 45 juta. Uang dari mana Mbah? Saya gak ada uang. Dinasihatin lagi nih. Makanya kamu kalau tidak ada kemampuan, jangan sok merasa jadi orang mampu. Jangan apa kemauan istri yang kamu minta, kalau kamu nggak mampu, nggak usah kamu turuti. Gitu. Carilah cara supaya dia mengerti akan keadaanmu. Wah, si Doni udah nggak bisa ngomong tuh kan, udah puyeng, dia udah diem aja kan, nunduk. Udah tuh. Nah si Doni akhirnya karena ditanya lagi nih Mbah, gimana Doni, kamu sudah yakin dengan ini? Iya Mbah, saya sudah yakin. Berarti kamu sudah siap menanggung risiko ya. Karena nanti ini akan berlanjut Tun. Mbah gimana sih maksudnya? Karena ada tumbal berikutnya. Waduh gak bisa Mbah. Ya, si Mbah akhirnya inget tuh. Jadi dia pernah juga ada orang lah datang ke dia. Kalau angkanya gak sampai 100 juta ke atas, ya sampai istilahnya gitu ya, gak gede-gede banget pesugihannya. Itu tumbalnya cuma 1. Karena si Doni cuma butuh 45 juta, tapi dia dapatnya nanti akhirnya sekitar 300 sampai 500 juta.
biasanya kalau pesugihan gitu. Oh enggak, karena dia tadi ngasih tumbalnya 1, sorry, jadi dia dapetnya sekitar 100 juta ke bawah, maksimal 100 juta gitu. Tenang Don, karena kamu tidak banyak yang kamu butuhkan, jadi kemungkinan tumbal kamu hanya 1 dan tidak akan meminta tumbal berikutnya. Dan setelah itu akan putus perjanjian kamu dengan si makhluk yang akan memberikan kamu uang, gitu itu. Oh gitu Mbah, bagus ya kalau gitu. Berarti saya tidak usah menumbalkan anak dan istri saya. Padahal nih, dia tadi udah numbalin anaknya aja dia udah nggak mau kan, tiba-tiba dia bilang kayak gitu, seolah-olah dia kayak berubah pikiran ya karena tadi matanya Doni itu udah gelap, udah nggak ada cahaya sama sekali, dan dia udah buntu, udah frustasi lah ibarat. Akhirnya dia ngambil jalur pesugihan. Udah tuh. Oke Doni, kalau memang sudah sepakat, kamu siapkan beberapa sajen, katanya. Kamu harus menyiapkan telur, kembang 7 rupa, terus minyak javaron, ya kan? Apalagi tuh ya. Terus kopi pahit, ya, kopi manis, pisang, juga tuh. Jadi seperti itulah sesajen tuh ceritanya nih si Doni. Sama ayam hitam 1, kata Simbah, jangan lupa. Di mana mau belinya? Kamu beli saja di material, jangan sama Simbah. Mbah bisa aja. Ya kamu carilah di pasar atau di warung yang terdekat. Di mana warung dari sini, Mbah? Kamu jalan ke depan, kamu tanya di situ sama orang. Oh iya, baik Mbah. Ayo si Doni begini belanja sesajen kan buat ritual. Sampai tuh anggap aja udah terkumpul nih tadi tuh permintaan Simbah. Akhirnya dibilang Mbak Don, kita ritual malam ini tidak siang karena kan masih siang menjelang sore. Jadi sekarang kamu istirahat aja untuk mempersiapkan ritual nanti malam. Gitu. Nah, kita singkat cerita sampai di malam hari persiapan sudah siap. Akhirnya si Doni sama Simbah menuju ke satu tempat, ke sebuah bukit. Di mana di situ ada kayak gua-gua lah gitu. Dan disitulah mereka melakukan ritual untuk pesugihan. Masuk di situ. Akhirnya si Doni di situ udah nyiapin apa tadi sesajen ya, semuanya tuh udah dibawa, udah di satu nampan, dia yang bawa tuh ditaruh situ. Nah dia akhirnya dimandiin tuh pakai kembang 7 rupa sama Simbah. Mandiin, diritualkan, dibacain mantra-mantra nih banyak komat amit, nggak tahu udah dibaca apa sih tadi, dibacain mantra. Si Doni sempat disuruh ikutin. Don, nanti kalau kamu bisa, kamu ikuti Mbak ya membaca mantra agar dia datangnya lebih cepat. Jadi mantra ini dibacain supaya si makhluk sosok goib itu datang lebih cepat gitu, supaya Doni cepat dapatkan uang. Saya nggak bisa Mbah, saya nggak ini. Kan aku bilang kalau kamu bisa. Oh iya Mbah gitu. Ya udah akhirnya Doni nggak ikut tuh bacain mantra. Nah ternyata dalam berjalan waktu ritualnya ini sekitar jam 11 malam. Nah terakhir itu dia dipotongin ayam tuh, ayam hitam, darahnya. Dan sempet si Doni disuruh minum nih sama Simbah. Don, kamu harus minum darah ayam ini sebagai syarat bahwa kamu menerima perjanjian ini, gitu kan, perjanjian goib maksud dia gitu. Akhirnya si Doni minum tuh, diminum darah ayam. Intinya dalam cerita ini dia udah nggak mengenal halal dan haram ya, udah benar-benar udah gelap mata lah ceritanya. Diminum tuh darah ayam sama si Doni, diminum darah ayam. Simbah bilang, Don, karena ketika nanti kamu bertemu dengan dia, maksudnya sosok goib yang akan memberikan dunia nyata, kamu tidak bisa temani, jadi kamu harus tinggal sendiri di tempat ini. Mbah, kenapa kamu takut? Enggak Mbah, enggak takut. Tenang aja, kamu mau bawa uang banyak enggak? Kata dia gitu. Mau Mbah, mau. Akhirnya si Doni berani itu dia walaupun dia seorang penakut. Ditinggal tuh sama Simbah. Tiba-tiba nih, nah ini nih kejadian mulai horor banget ya. Terdengar tuh. Dan itu kondisinya karena emang di itu angin kenceng banget. Wah.
Pas dapet tuh ceger, wah langsung ketakutan tuh dia, ada apa ini, ada apa ini? Wah, angin kenceng dan dia sempet nih mendengar suara kayak orang tok tok tok. Jadi suara orang langkah kaki, orang ngomong gede suaranya. Blok blok blok. Dan mendengar tuh, wah disuruh Doni langsung merinding tuh. Langsung merinding abis. Udah ketakutan Doni tuh. Takutan merinding abis. Dan ternyata ini adalah sosok goib yang akan membantu Doni untuk mendapatkan uang pesugihan. Tuk 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 tuk. Dan Doni sempat sempat bergumam dalam hatinya. Apakah ini sosok makhluk goib yang akan memberikan saya uang? Tapi dia nggak ngomong, dia cuma diam sambil melafalkan mantra yang dikasih sama Simbah. Walaupun dia nggak hafal, dari sempat dibaca tuh sedikit. Tuk tuk tuk. Berhenti nih depan si Doni. Wah, langsung merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ternyata benar, sosok itu telah datang di hadapan Doni. Ya, dengan muka yang sangat menyeramkan. Dengan bertubuh besar, berbulu, terus bertaring. Wah, pokoknya serem lah. Dek. Si Doni ditanya, "Oi, apa maksudmu datang ke sini?" Saya ingin memiliki uang banyak untuk membayar hutang dan untuk istri saya. Apakah kamu sudah siap dengan segala risiko yang akan kamu tanggung? Ya, saya sudah dikasih tahu oleh Mbah Darmo gitu kan. Kalau kamu siap, nanti anakmu akan aku ambil setelah kau menggunakan uang ini. Jadi kamu jangan kaget lagi. Wah, suara itu serem lah. Ya. Nah, dia sempat tanya nih. Aku ingin bertanya kepadamu, makhluk. Apakah nanti ketika aku telah memberikan tumbal kepadamu, apakah kamu akan meminta lagi gitu kan? Kata dia jawab, Tidak, karena kamu mendapatkan harta ini dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi cukup satu saja tumbal yang kamu berikan. wah, Doni. Oh gitu. Baiklah kalau begitu. Doni cerita. Kalau begitu kamu tunggu saja, nanti saya akan berikan uang itu kepadamu di hadapanmu saat itu juga. Tutup matamu sekarang ini. Sebut dia. Baik, saya akan tutup mata. Akhirnya Doni memejamkan mata. Itu nggak sampai 10 menit ya dalam cerita ini. Itu paling 5 menit lebih dikit dah. Blok. Buka matamu sekarang Doni. Buka tuh. Wah, ini kaget. Apa ini? Tuh kan. Pegang-pegang dari teman dia. Ini uang. Akhirnya Doni. Jangan kau berbangga bersenang dulu. Ingat pesanku tadi. Anakmu akan aku ambil setelah kau menggunakan uang itu. Ya, yang namanya manusia ya, lagi sekelas Doni, mohon maaf dalam cerita ini. Udah gelap mata tuh dia dibilang kayak gitu sama si sosok goib. Udah gelap mata. Udah dia ambil begitu kan. Tenang aja. Kamu ambil saja anakku. Aku sudah nggak peduli. Yang penting aku bisa bayar utang. Sisanya nanti aku pakai untuk kasih istriku dan untuk senang-senang gitu kan. Wah, si Doni udah parah dah. Istilahnya dia udah sampai tega ngorbanin anaknya gitu untuk bayar utang. Utang gara-gara pinjol untuk sugihan lah ibarat. Dan akhirnya si Doni udah tuh dapet duit. Tiba-tiba tuh makhluk yang tadi begitu dia pegang uang. Blus, menghilang seketika. Si Doni senang, dibawa tuh uangnya ke rumah si Mbah Darmo.
Sampai dong si Mbah, tok 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 tok, "Mbah, Mbah, Mbah, Mbah Darmo, Mbah Darmo." "Kenapa, Don?" "Mbah, saya sudah mendapatkan uang ini, Mbah." "Oh, kamu sudah ketemu sama itu, si makhluk?" "Sudah, Mbah, sudah, Mbah." "Apa kata dia tadi yang dia pesankan kepada kamu?" "Ya, Mbah, dia berpesan tadi kalau katanya setelah saya menggunakan uang ini maka anak saya akan dijadikan tumbal dan akan diambil olehnya." "Ya itu, Don, yang kemarin aku bilang sama kamu, bahwa anakmu akan dijadikan tumbal olehnya." "Terus kamu jawab apa?" "Ya saya bilang saya udah nggak peduli, yang penting saya punya uang ini, bisa bayar utang, silakan kamu ambil." Akhirnya si Mbak juga udah malas nasihatin Doni karena Doni udah gelap mata ibaratnya. "Ya sudahlah, Don, ini adalah konsekuensi kamu ibaratnya, ini tanggung jawab kamu dan kamu udah siap menanggung resiko ini. Dari awal saya sudah bilang, apakah kamu yakin? Tapi kamu bilang kamu ayo terus lanjut. Sudah diingatkan tapi kamu masih tetap ingin melanjutkan proses ritual pesugihan." Tanya nih, udah tuh. Akhirnya ya tadi tuh, nah si Doni sempat tuh nawarin Mbah, "Mbah, apa Mbah, Mbah mau berapa Mbah uang ini?" Si Mbah nolak tuh kan, "Doni, aku tidak butuh uang itu. Kamu bawa saja, kamu bayar utang-utang kamu, kamu kasih istrimu. Aku tidak butuh uang itu." Si Mbah nolak kesel kan. "Iya Mbah, maaf Mbah. Banyak, uang aku tuh banyak, nggak usah kamu tahu-tahu aku uang." Wah, si Mbah kesel tuh. Si Mbah sebenarnya udah nggak mau nolongin si Doni buat pesugihan, cuma karena dia maksa akhirnya sih tolongin juga. Cuman dia nggak mau nih begitu si Doni dapat uang, dia dikasih lah ibaratnya karena dia juga tergolong lumayan lah. Dia punya banyak pasien juga gitu. Artinya dia nggak kalau cuma buat makan lebih itu masih ada lah simba uangnya gitu. Makanya dia nggak mau dan dia tahu uang itu uang pesugihan ditambah lagi. Makanya dia ya separuh mungkin ya apa takut atau gimana ya banyak lah alasan dia menolak itu. Udah singkat cerita tuh akhirnya si Doni pulang nih. Pulang dia naik naik kendaraan umum tiba-tiba sampailah ceritanya di rumahnya. Der, sampai dia pergi sekitar 4 hari. Begitu dia pulang nih, begitu dia sampai di rumah, itu istrinya kaget banget. Tok tok tok, "Assalamualaikum, assalamualaikum. Bu, ini aku Doni." Istrinya kan emang bangun tidur tuh pagi. "Sebentar Mas, sebentar Doni. Mas Doni." Gitu kan. Dia langsung, "Mas Doni, itu kamu pulang?" "Iya, ini aku." Buka tuh pintu. "Mas, kamu kemana aja?" Gitu kan. "Aku mencari kamu. Aku tanya ke sana kemari." Tapi istrinya tahu nih dia dikasih tahu pergi ke satu tempat tuh pesugihan, cuma dia nggak cerita dibohongin. "Aku pergi berusaha untuk menutupi utang-utang yang aku pinjam kemarin di pinjaman online." "Terus sekarang gimana hasilnya? Apakah kamu dapat uang itu?" "Ya pasti dapat lah, nggak mungkin aku nggak dapat uang. Aku jauh-jauh pergi berlama sampai 4 hari meninggalkan kamu dan anak-anak." "Kamu dapat uang dari mana Mas?" Itu dia sempat tanya nih. Padahal sih udah tahu nih pesugihan. "Ya ada dah pokoknya kamu gak usah nanya dari mana uang ini aku dapat, yang penting urusan dan tanggung jawab aku selesai." Gitu kan ceritanya. Dan ketika itu istrinya sempat bilang nih, sempat kayak tek gitu. "Aku tahu Mas sesungguhnya. Kamu melakukan pesugihan kan? Kamu bersekutu dengan makhluk lain untuk mendapatkan uang yang banyak." Langsung si Doni melotot, bengong sampai nggak mau bisa berkata apa-apa. Begitu dia sampai melongo, "Loh, kok kok apa? Kok tahu?" Gitu kan. "Ya aku tahu." "Dari mana?" "Dari mana aku tahu?" "Itu nggak perlu." Iya dia dirahasiain nih orang yang ngasih tahu. Tapi si Doni tahu, yang ngasih tahu ini adalah orang warga situ yang ngasih tahu. Dia tahu pasti orangnya dia yang ngasih tahu. Dalam hati dia, kurang ajar nih orang. Dikasih tahu lagi istriku itu kan. "Sudahlah Mas, aku sudah
benci sama kamu sekarang, tambah benci. Itu dia gitu. Kamu sudah pinjol nggak mampu makanya mau pinjol. Nggak usah kamu cerita dulu dari awal. Kalau kamu memang benar nggak mampu, nggak usah kamu memaksakan diri untuk pinjaman online gitu. Dia kesel kan. Sekarang sudah terlambat, sudah telat. Semua sudah terjadi. Nah terus gimana mas sekarang? Terus kamu pesugihan kan, gini. Karena kamu sudah tahu, ya aku bilang, ya aku memang melakukan pesugihan untuk menutupi seluruh utang dan tanggung jawabku. Gitu. Wah ribut, seru dah tuh, bersaut-sautan tuh dia. Ya, cuman istrinya lupa, dia nggak sempat tanya ke tumbal itu kan. Udah, sekarang berapa hutang-hutang kamu, hitung, aku akan bayarkan. Aku ingin membayarkan hutang ini kepada si Rusman tadi yang nolong, agar aku sudah tidak punya hutang lagi. Aku ingin berikan uang ini untuk membayar Rusman. Gitu. Si istrinya bilang, bang, emang nggak ada lebihnya gitu kan? Masa aja kamu nanya lebihnya? Ada gitu, tapi nggak banyak. Ya udah bang, nggak apa-apa. Bagi saya itu, bagi aku. Dikasih tuh isinya. Dia pergi tuh ke rumah si Rusman. Dia pergi, tok. Man. Assalamualaikum. Siapa? Gitu kan. Aku Doni. Wah, itu tahu gak sih kalian? Si Rusman tuh udah parah banget. Dia sampai, istilahnya dalam cerita ini ya, dia sampai hampir bawa, ya kasarnya jangan sebut aja benda tajam lah gitu, walaupun nggak tajam. Sampai digini nih, ambil mau buka pintu nih, tok. Begitu tak pintu, begitu pintunya didorong sama si Doni, krok gitu, si Rusman langsung begini, benda tajam. Man, tenang man, sabar. Buat apa kau kesini Don? Kau sudah merusak harga diriku. Aku kemarin habis diteror sama pihak pinjaman online. Itu kan. Kurang ajar lu. Sekarang lu mau ngapain kesini? Gua gak mau tahu. Lu bayar tuh utang-utang semua. Jadi gitu. Wah udah kesel. Man itu taruh dulu man. Taruh tuh dia. Tek. Man gimana baiknya kalau kita duduk sambil ngobrol man. Gitu. Percuma kalau kamu santai-santai tapi kamu gak bawa uang. Tenang dulu man. Ini gue mau cerita sama lu. Duduk tuh dia. Man, harusnya lu gak kayak gitu sama gue. Kan lu gak tahu gue datang bawa duit, bawa uang. Emang lu bawa duit, bawa uang? Iyalah. Maafin gue kesini gue gak bawa duit. Duit dari mana lu? Bisa lu punya duit? Ya itu bukan urusan lu man, itu urusan gue. Jadi dia gak cerita nih bahwa dia ambil jalur pesugihan buat menutupi utang pinjolnya sama si Rusman. Itu bukan urusan lu man. Yang penting utang-utang gua lu bayar dan lu kembaliin tuh. Gitu kan. Dihitung 45 juta, tetap anakan 1 juta dari komisi, tetap 45 juta. Dikeluarin tuh, 45 juta. Man, ini utang yang gua pinjem senilai 45 juta ya. Jadi gitu. Jadi udah gua balikin semua nih. Dan komisi lu gua udah hitung. Ternyata si Doni memiliki sifat sedikit sombong di depan Rusman. Begitu duit 45 juta dikasih, duit pinjol, dia ngeluarin duit lagi tuh, sekitar 10 juta. Si Rusman liatan, man, banyak juga duit lu. Lu dapat dari mana man? Lu nyuri ya? Barangan lu Don. Man, lu nuduh gua? Ya enggak lah, gua gak percaya aja lu punya duit sebanyak itu. Lu mau tahu dari mana? Ya iyalah gue mau tahu lu dapet dari mana. Nggak, itu nggak penting. Apa lu mau uang ini? Tawarin tuh dia. Ya kalau lu kasih gue mau lah. Masa ya gue tolak? Wah kasih tuh 1 juta lagi. Biar. Pasti ambil. Dikit banget man, uang lu banyak kasih gue 1 juta. Lu kalau mau duit aja. Tadi aja lu marah-marah sampai lu mau nginin gue. Ya maaf Don.
Gue pikir lu datang gak bawa uang itu kan. Dan akhirnya udah tuh dia dikasih. Nah sebelum dia pulang nih, kan tuh tadi uang, anggap aja uangnya udah habis ya, udah dikasih tuh, sempat dipakai segala macem. Tiba-tiba istrinya nelpon, mas, anak kita sakit parah mas. Kaget tuh dia, udah was-was tuh. Nah di sini juga berawal nih ceritanya, cerita seru lagi nih di sini. Udah tuh, mas, tolong mas gimana? Ya udah tunggu aku pulang. Man, gue nggak bisa lama-lama ya, gue nggak bisa ini dulu. Lu kemana Don? Istri gue nelfon, anak gue sakit parah. Pulang tuh dia. Ya udah, nggak apa-apa. Udah nanti aja kita ngobrol lah. Pulang tuh si Doni. Dia berangkat, dia pulang. Sampailah di rumahnya, singkat cerita. Terus tiba-tiba bener tuh anaknya sakit tuh. Dibawa nih ke klinik. Masih panas. Wah, masih kejang-kejang tuh anaknya. Dibawa ke rumah sakit. Makin parah. Doni bingung ya. Mas, ini kenapa anak kita? Si Doni sebenarnya udah tahu nih bahwa anaknya tadi kan perjanjiannya ketika dia udah pakai uangnya maka anaknya mau diambil jadiin tumbal sama si makhluk. Sama si Doni, wah ini jangan-jangan anak aku mau diambil nih sama si makhluk. Tuh kan, akhirnya bener tuh. Tapi si Doni udah tahu, tapi dia tetap panik bercampur tuh. Cuman dia nggak ngasih tahu istrinya nih bahwa anaknya dijadiin tumbal. Emang kenapa ini awalnya bisa sakit gitu kan? Ya aku nggak tahu nih tiba-tiba itu. Waduh, udah nih gimana? Dia pindah tuh ke rumah sakit berikutnya kan. Masih sama juga. Udah hampir 3-5 rumah sakit. Dan itu benar-benar yang nggak ada yang bisa nanganin gitu kan. Dan akhirnya begitu di rumah sakit terakhir, rumah sakit kelima, pas si Doni juga sebenarnya udah berfirasat bahwa umur anaknya tidak akan lama lagi gitu kan, karena udah mau diambil nih, masih makhluk sebagai tumbal. Dan akhirnya nih bener aja tuh, begitu dari rumah sakit terakhir dan nunggu hasil dari ini dokter, ternyata dokter juga bilang, saya menyerah pak bu, saya nggak ngerti ini penyakit apa yang diderita. Hasil diagnosa sih sebenarnya nggak ada, cuma memang ada yang aneh dengan penyakit yang diderita anak bapak ibu saat ini. Waduh, si Doni udah tahu anaknya mau diambil sama si sosok makhluk gaib. Tapi istrinya nggak tahu. Mas ini gimana mas, anak kita kalau gini caranya anak kita bisa meninggal mas. Sudah sabar aja, kita sudah berusaha. Dok terus gimana sekarang? Saya sarankan untuk dibawa pulang saja pak. Dirawat saja dulu di rumah. Nanti coba dicari alternatif ya agar bisa sembuh. Itu kan. Dan akhirnya dibawa pulang, singkat cerita sampai ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, kejang-kejangnya makin parah tuh. Wah, udah nggak sadar ya, udah matanya udah parah. Dan tiba-tiba si Doni ngelihat nih ada sosok yang seperti dia lihat kemarin di gua kecil itu yang dia dapat uang itu kan, persis sama banget ini sosok. Dan ternyata nih itu sosok yang itu yang dia dikasih uang. Bener, ternyata itu dia ngelihat anaknya dipeluk, ditarik tuh sampai mau dibawa ibaratnya. Bener pas itu diletak kayak dibawa, anaknya meninggal. Saat itu juga. Langsung si Doni tek. Wah, langsung nangis sejadi-jadinya. Oh, anakku, aku menyesal. Bini isinya juga sama, tapi isinya bingung. Kenapa teriakan Mas Doni aku menyesal itu kan. Menimbulkan pertanyaan. Udah tuh karena udah lagi panik kan, udah isi anaknya sudah meninggal. Wah, aku menyesal. Anakku. Singkat cerita, meninggal anaknya, sudah selesai dimakamkan. Baru nih isinya nanya lagi. Mas, aku mau tanya sama-sama sekarang setelah kematian anak kita. Kenapa kamu ketika kemarin pas anak kita meninggal kamu sempet aku dengar bilang menyesal? Sebenarnya apa mas? Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Jujur gak sama aku? Sekarang kamu harus jujur, aku ingin tahu.
akhirnya dia dikasih tahu nih ya sama istri, sama suaminya, "Maaf Bu, aku bener-bener udah nggak ada jalan. Kalau nggak kalau nggak gini caranya utang kita nggak kebayar segala macem. Dan aku nggak enak sama si Rusman yang udah bantu. Anak kita sebenarnya situ diambil sama sosok makhluk yang memberikan saya uang lewat pesugihan." Langsung isinya marah-marah, "Mas, kalau begini caranya, aku ingin minta pisah sama kamu. Aku ingin minta cerai saat ini juga." Wah, si Doni udah terpuruk ditambah terpuruk walaupun utang udah kebayar ya. Wah, tambah masalah baru. Dia akhirnya isinya pergi tuh kabur kan, karena dia udah kesel. Tinggallah si Doni sebatang kara. Di saat itu Doni cuma bisa menyesal, menangis dan menyesal. Dia sempet nelpon Rusman, "Man, kenapa Don? Anak gua meninggal man." "Kenapa anak lu meninggal? Emang sakit apa?" "Kemarin sakit panas ini gini." "Emang lu gak bawa ke dokter atau ke rumah sakit?" "Gua udah bawa tapi udah gak bisa man, gini-gini." Dia gak cerita bahwa anaknya dijadiin tumbal pesugihan. "Man, istri gue juga pergi." "Lah kenapa lagi istri lu?" "Istri gue pergi, dia ini itu minta cerai, minta ini. Gue ditinggal." "Terus lu di mana sekarang?" "Gue di rumah." "Ya udah lu kesini aja." Ada dia ke rumah si Rusman lagi, dia cerita dia cerita. Si Rusman sempat bilang, "Man, gue nggak tahu lu ngelakuin apa, tapi firasat gue lu ngelakuin hal yang melanggar agama." Wah, langsung Rusman nunduk aja kan. "Kalau memang bener lu ngelakuin itu man, lu harus bertobat man. Tapi lu sudah melakukan dosa besar yaitu syirik. Kalau bener ya," dibilang, "gue nggak tahu nih kalau bener lu ngelakuin itu, soalnya gue curiga. Gimana lu mendapatkan uang sebanyak itu secara instan minta bayar utang ke gua. Sementara lu aja kemarin nyari ke pinjol." Padahal sih kayaknya firasat dia tahu bahwa si Doni ini melakukan pesugihan. Tuh kan. Udah tuh akhirnya si Doni denger tuh. "Tapi kalau gua bertobat gimana cara gua bertobat sementara gua sudah melakukan dosa yang sangat besar. Udah man, Don, lu gak usah mikir gimana cara lu cari masjid atau ustadz yang ada di kampung ini atau di kampung lu tanya gimana caranya. Gua bukan ustadz jadi gua nggak tahu." Wah, ya itu singkat cerita akhirnya Doni mau bertobat dan dia mau cari salah seorang ustadz dan dia di saat itu kembali dah ke jalan yang benar. Dia bertobat setelah kejadian yang cukup panjang dan dia menyesal bahwa dia telah awalnya dia melakukan pinjaman online, pinjol, akhirnya dia terjerat hutang. Dia nggak mampu bayar, dia gagal bayar. Akhirnya dia mengambil jalan pintas lewat pesugihan sampai dia mengorbankan anaknya. Oke, dengan demikian berakhir pula nih cerita gua pada kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe. Cerita ini sangat epic. Dan kalau kalian emang merasa ini bagus, bisa bantu share cerita ini. Jadi ada beberapa hikmah yang gue bisa sampaikan bahwa sesungguhnya kita jangan pernah mengambil jalan pintas yang kita anggap itu bisa cepat. Karena sesungguhnya yang namanya sesuatu yang instan itu pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Apapun itu. Terus jangan pernah berpikir untuk berniat untuk melakukan hal-hal yang tadi. Pesugihan. Itu udah jelas melanggar agama. Bisa dikatakan syirik mungkin. Jadi buat kita semua, semoga kita terhindar dari ini semua. Dan berupayalah supaya tidak melakukan pinjaman online. Karena ya itu tadi. Banyak banget masalah yang ditimbulkan dari itu awalnya. Awalnya kan Doni gak mau melakukan pesugihan karena dia udah terjerat utang, udah mentok sono kemari. Akhirnya dia cari pesugihan gara-gara dia pinjaman online. Jadi buat kalian dan buat gua pribadi juga nih, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang negatif dalam kehidupan ini. Oke, itu aja dari gua. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita misteri, horor, dan tragedi, bisa kirim ke bapertv@gmail.com. Nanti gua kasih linknya di deskripsi ataupun di beberapa bagian video ini.
Oke, makasih banyak. Kita akan berjumpa di cerita berikutnya yang lebih seru dan lebih menegangkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merinding Ghost Anime.